Sekarang ngomong jiwa. Ibnu Sina punya teori yang khas, yang beda sama filosofi yang lain, bahwa jiwa sama tubuh itu dua hal yang berbeda. Jasmani itu hanya kendaraan, esensinya adalah jiwa, ruhnya. Dan jiwa itu isinya tiga, ada daya nabati, ada daya hewani, ada daya insani. Jadi dirimu sebagai manusia itu punya tiga daya ini, esensi kemanusiaan kita. Jadi kalau ada orang bilang, "Mbok kamu yang manusiawi", manusiawi berarti berpihak pada tiga daya itu, yaitu daya nabati, daya hewani, daya insani. Kalau daya nabati itu isinya tiga: makan, tumbuh, berkembang. Persis kayak tumbuh-tumbuhan. Kamu merasa butuh makan tiap hari, kamu merasa ingin tumbuh, ingin berkembang biak, ingin punya istri, ingin punya anak, ingin kawin dan seterusnya. Itu daya nabati. Jangan dibunuh. Itu kalau nggak ada ini kita nggak bisa hidup juga. Jadi daya tumbuh-tumbuhan. Cuma jangan berhenti di situ. Kalau kamu tiap hari hanya mikir gimana caranya makan, malam ini makan di warung mana, besok pagi mikir makan di warung mana lagi. Kalau tiap hari yang kamu pikir itu berarti jiwamu berhenti di daya nabati saja. Kamu harus naik kelas dikit. Kalau kamu cenderung malas, itu biasanya juga ada di nabati. Kenapa ya kok aku malas? Itu biasanya daya insani sama daya hewaninya agak mati. Yang kamu pikir cuma gimana caranya seneng-seneng, gak usah gerak-gerak, gak usah berusaha ngapa-ngapain. Yang penting bisa makan, bisa tumbuh, bisa hidup, bisa kawin, punya anak banyak. Nanti anaknya kawin lagi, punya anak lagi, dan seterusnya. Itu daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau sudah hewan, sudah ada gerak, sudah punya insting, ya mengetahui itu insting. Sudah mulai, kalau tumbuhan itu kan tidak berdaya, kalau sudah di situ ya di situ. Kalau hewan enggak, sudah mulai ngerti, oh milih tempat yang teduh, milih yang enggak panas, milih yang enggak bahaya, itu hewan. Naluri insting itu jadi senjatanya. Ingin enak, menghindari susah, itu daya hewani. Nah, kalau levelmu naik dikit dari daya nabati, ya daya hewani. Jadi sudah mulai ada gerak, cuma geraknya juga dalam rangka cari seneng sendiri. Gimana? Ya makanya nafsu itu biasanya adanya di hewan. Ingin seneng, hasrat, ambisi, itu daya. Di ruhmu ada, dalam jiwamu ada kekuatan ini. Harus hidup, jangan dibunuh, tapi dikendalikan. Dan yang ketiga daya insani, akal teoritis, akal praktis yang tadi. Puncaknya adalah daya insani. Yang harus nyetir, yang harus jadi jantungnya adalah daya insani, baik di level akal praktis maupun di level akal teoritis. Disinilah nanti ketika sampai ngomong jiwa, Ibnu Sina geser masuk ke dunia yang cenderung sufistik. Dari sinilah nanti diawali lahirnya filsafat Masyrikiyah. Kita lihat dulu kenapa kok bisa ke sana. Kita lihat karakternya. Kalau tadi kan dayanya, kayak gimana sih sifatnya jiwa? Yang jelas jiwa berbeda dengan jasmani, dengan tubuh. Jiwa, roh itu independen. Kalau tubuh bisa habis, bisa musnah, kalau jiwa enggak. Oke, kenapa sih kok jiwa, roh itu menetap dalam tubuh? Roh itu bertempat dalam tubuh dalam rangka menyempurnakan dirinya. Jadi dalam rangka menemukan tujuan finalnya. Jadi dia membawa misi.
membawa misi menyucikan dirinya untuk pada akhirnya bisa bersatu dengan sumbernya. Sumbernya yaitu Tuhan. Jadi jiwa yang ada dalam dirimu itu, dia punya misi, dia punya tugas. Jangan dilupakan. Kamu jangan terpesona. Misimu di dunia ini adalah menyucikan jiwa biar nanti bisa kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke asalnya. Kasihan dia sekarang terpenjara oleh jasmanimu, oleh tubuhmu, oleh badanmu. Jadi sekali-sekali kamu ajak dialog dirimu. Kalau nanti di kamar kamu lihat di kaca, terus ngobrol loh. Ini yang ada di kaca ini kan cuma tubuhnya, yang di belakang ini ada jiwanya. Dia punya misi. Sekarang kayak gimana ya kondisi ya, roh yang ada dalam diriku ini, tingkat kebersihannya seperti itu. Kalau dalam agama disebut muhasabah. Sekali-sekali lah harus kamu lakukan. Oke, jadi jiwa beda dengan jasmani. Besok ini nanti yang dikomplain oleh Ghazali. Besok yang dihisab, yang disiksa atau dikasih balasan bukan jasmani ini, tapi jiwamu. Yang bangkit bukan fisik ini, tapi jiwa. Itu nanti yang diprotes oleh Ghazali, karena Ghazali positioningnya sebagai seorang teolog yang terikat oleh ayat, terikat oleh dalil, terikat oleh hadis. Bagi Ghazali ya yang bangkit tidak cuma jiwanya tapi juga badannya. Makanya mungkin lagu Indonesia Raya itu ada pengaruhnya Ghazali, karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau pengaruhnya Ibnu Sina, bangunlah jiwanya aja. Kalau badannya itu tidak penting, badan itu penjara kok. Di surga kan merasakan kenikmatan. Loh, nikmat atau sakit atau sengsara itu kan jiwa. Jasmani itu orang mati begitu ditinggalkan jiwanya, kamu pukuli pun dia nggak terasa. Sakit atau enggak tergantung jiwanya. Dipukuli kadang-kadang seneng, kalau jiwanya pas lagi seneng, yang mukul-mukuli pacarnya misalnya, ya kan, dijiwiti sama pacarnya malah minta dijiwiti lagi. Loh, itu fisiknya kan sakit, tapi karena jiwanya seneng, wah enak, terus lagi jiwit kan gitu. Nah, ya kan, jiwanya, maka siksaan luar biasa itu ada pada jiwanya, baik surga atau neraka. Loh, kan gitu. Oke, jadi katanya Ibnu Sina enggak, besok yang bangkit itu jiwanya. Wong fisiknya sudah jelas kelihatan hancur gitu loh, dari tanah kembali ke tanah. Kalau di Ghazali, loh besok dibikinkan fisik lagi. Nah, jawabannya Ibnu Rus, bahwa kalau dibikinkan fisik lagi nanti tidak adil dong. Wong yang jahat kan fisik yang dulu, yang disiksa fisik yang sekarang. Kasihan fisik yang sekarang. Nah ya, itu debatnya para filosof. Cuma ya sayangnya waktu Ghazali ngeritik Ibnu Sina sudah nggak ada. Waktu Ibnu Rus jawab Ghazali juga sudah nggak ada. Tapi ya enggak apa-apa. Harusnya kamu yang generasi sekarang jawab. Ghazali bikin tahafut falasifah, Ibnu Rus bikin tahafut. Nah kamu bikin lagi sekarang tahafut. Nah itu besok bikin lagi. Enggak, itu kan dialektika. Polemik kayak gitu mencerdaskan, enggak apa-apa. Oke. Ya, jadi bahagia atau sengsara itu ada di jiwa. Karena jiwa ini esensi, bukan form. Kalau pakai Aristoteles sebenarnya jiwa itu form. Dia sangat terkait dengan tubuh, tapi enggak. Tubuh itu kalau di Indonesia cuma kendaraannya. Kamu mengendarai jiwamu untuk ketemu dengan Tuhan. Gambarnya seperti ini. Ini nanti polanya falsafatul masyrik. Jadi penciptaan itu modelnya emanasi terus sampai akal ke-10 yang hitam itu ke bawah. Nah, dari akal ke-10 akan lahir manusia, dan manusia punya jiwa manusia, jiwa hewan, jiwa tumbuhan. Dan kamu harus melakukan purifikasi naik ke atas.
Misi kita di dunia itu melampaui jiwa tumbuhan, jiwa hewan, memuncak di jiwa manusia. Dari jiwa manusia kita bersihkan sehingga ketemu akal fa'al, dan dari akal fa'al itulah kita akan bisa ketemu Tuhan. Polanya seperti itu. Ini nanti yang jadi core inti teorinya falsafatul masyrik, yang mulai agak masuk ke teosofi yang dikenal dengan filsafat timur di Ibnu Sina. Nah, gimana cara membersihkan jiwa? Kemudian caramu melakukan purifikasi. Nah, itu baru masuk filsafat masyriknya. Ini agak sufi. Ya katanya Ibnu Sina, purifikasi itu ada 3 level. Pertama level zahid, kedua level abid, yang ketiga level arif. Zahid itu berarti zuhud, menghindar dari dunia, tidak terikat oleh dunia. Level kedua level abid, berarti kita mengisi aktivitas sehari-hari dengan ibadah, dengan mendekatkan diri pada Allah. Dan puncaknya adalah level arif. Kalau di level arif ini kita sudah makrifat, sudah ketemu dengan hakikat. Jadi ada 3 level. Hari ini harusnya kita mulai latihan untuk zuhud, meskipun berat. Kamu boleh butuh rokok, tapi jangan terikat dengan rokok. Saya punya pengalaman khas tentang ini, karena ada beberapa di tempat saya itu banyak kiai yang diwalikan. Jadi satu ketika saya pernah berkunjung salah seorang kiai yang dianggap wali, cuma beliau ini ngerokok terus. Ya karena banyak tamunya, yo saya di aja, saya kata lagi Pak Yai ngerokok terus, padahal banyak yang bilang rokok itu haram. Yang bungkusnya aja tulisannya ngerokok membahayakan kesehatan, membunuhmu. Nah, terus kelihatannya karena daerah Tok Wali tadi ngerti aku cuma gitu dia. Dan dia komentar, dia bahasa Indonesianya gini, saya ngerokok cuma bagiku rokok sangat tidak penting, tapi seandainya tak buang sekarang juga tidak masalah sama sekali gitu. Sementara yang tidak setuju rokok, tiap hari yang ada di pikirannya tentang rokok terus, dan dia sangat terikat dengan rokok. Jadi dia tiap hari kalau lihat orang rokok pikirannya langsung buat, lihat orang rokok pikirannya langsung. Jadi dia sangat tergantung dan terikat dengan orang yang merokok. Nah itu bedanya. Dan tak pikir-pikir bahwa itu kan kayak ceritanya Jalaluddin Rumi sama seorang sufi temennya. Jadi Jalaluddin Rumi itu satu ketika mengunjungi temannya yang sufi, yang rumahnya di pinggir pantai, kerjaannya nelayan, rumahnya cuma gubuk kecil, tidak ada, tiap hari hanya makan tulang-tulangnya ikan. Sama Jalaluddin Rumi, kamu kok uripe sengsara men, ayo ikut saya ke rumah. Di rumahnya Jalaluddin Rumi itu dia kaya raya, karena Jalaluddin Rumi kan kaya raya. Terus dikasih makanannya enak-enak. Akhirnya dia nesu sufinya, kamu itu katanya sufi kok hidup penuh gelimang dunia seperti ini. Jawabannya Jalaluddin Rumi, aku hidup seperti ini tapi di pikiranku tidak ada sedikit pun dari barang-barangku ini. Sementara kamu yang tiap hari makan tulangnya ikan, memimpikan barang-barang yang ada di pikiranmu hanya barang-barangku yang seperti ini. Jadi itu kan abad kan sampai level itu. Jadi kamu punya segalanya tapi nggak ada sedikit pun yang mengikatmu. Seandainya detik ini hilang semua, kamu nggak kaget, ya nggak nangis, ya itu namanya nggak terikat. Itu ya kamu harus latihan. Dimulai dari yang gampang-gampang dulu, baru yang susah-susah. Kan banyak sekarang kamu keterikatan dengan sangat banyak hal. Oke, itu level zahid. Baru abid. Kalau sudah nggak terikat dengan apapun, maka semua aktivitasmu jadi ibadah. Ibadah itu berarti semua aktivitasmu hanya mengarah pada Allah. Sekolah, kuliah, ngaji, makan, jalan-jalan, itu orientasinya ke atas semua. Kalau orientasinya ke atas, pasti terarah, jangan khawatir. Dan puncaknya adalah ma'rifat. Kalau kamu selalu kontak sama yang di atas, otomatis
kamu akan makrifat, kamu akan kenal siapa yang di atas itu. Itu nanti levelnya namanya makrifat. Oke. Dan terminal pertamanya untuk jadi orang arif itu adalah muridin, jadi murid dulu dengan segala logikanya. Metodenya dua, nanti itu kamu baca aja di suku-suku banyak, ibadah dan tafakur. Puncaknya disebut, kalau kamu sudah ketemu kebenaran, kalau istilahnya Ibnu Sina adalah akwatan. Akwatan itu apa? Pengalaman melihat cahaya. Dan dari situ kamu akan merasakan dampaknya. Meskipun kenapa disebut dampak? Karena itu bukan tujuanmu, hanya akibat sampingannya. Macam-macam, mungkin hidupmu jadi tentram, mungkin semuanya ternyata terasa ringan, mungkin tiba-tiba kamu dapat mukjizat-mukjizat kecil, kamu dapat keistimewaan yang kamu nggak sadar gitu. Oh, itu akan kamu rasakan sendiri. Itu ya tadi yang disebut oleh Ibnu Sina di filsafat kenabian. Jalannya beda, karena model pembersihan. Kenapa jiwa harus dibersihkan? Karena dari situ Allah akan mengemanasikan akal faal. Kalau jiwamu nggak siap, jiwamu nggak bersih, ya nggak akan bisa masuk ke sana. Pengetahuan dari akal faal. Maka metodenya beda sama para filosof. Kalau para filosof dia naik sendiri. Kalau kamu nggak sanggup naik, berarti kamu ambil jalur yang lain. Bersihkan jiwamu, biar yang di atas turun. Kalau para filosof levelnya Ibnu Sina gampang, karena dia kapasitasnya nyampe, maka dia mencapai makrifat dengan akalnya. Kalau kita kan agak berat. Nah, caranya Ibnu Sina pakai jalur kedua, pembersihan jiwa. Bersihkan jiwamu. Kalau dua-duanya nggak bisa, ya kita berdoa aja semoga bisa. Loh iyalah, karena tidak akan bisa kembali ke Allah kecuali an-nafs al-mutmainnah, dan jalannya di sini.